Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikannya kepada kita, yaitu kesehatan, begitu juga kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan seminar hasil atas nama Maryam Nasution. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati yaitu tim promotor, itu Bapak Profesor Dr. Imade Arnawa MSI, Bapak Profesor Ali Amran MPD, MA PhD, Bapak Dr. Edwin Musdi MPD. Dan yang saya hormati itu tim komisi pembahas, yaitu Bapak Profesor Dr. Ahmad Paujan MPD MSc, Bapak Profesor Herman Nirwana MPD. Adapun yang menjadi judul penelitian saya yaitu pengembangan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward untuk meningkatkan pemahaman konsep serta pemecahan masalah aljabar linear elementer di IAIN Padang Sidimpuan. Adapun yang menjadi latar belakang masalah itu berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang saya lakukan, maka terdapat beberapa permasalahan di lapangan. Yang pertama, pembelajaran yang dilakukan masih bersifat teacher centered. Yang kedua, buku sumber yang tersedia sebagai bahan referensi kurang lengkap. 3. Pemahaman konsep mahasiswa tentang aljabar linear belum mencapai maksimal. 4. Mahasiswa belum sepenuhnya mampu berpikir kritis dalam memandang setiap permasalahan. Sedangkan yang kelima, hasil belajar 3 tahun terakhir masih rendah. Hasil belajar 3 tahun ini yaitu saya ambil datanya mulai tahun 2015 sampai tahun 2017. Sedangkan idealnya berdasarkan daripada permasalahan-permasalahan di latar belakang, maka secara idealnya pembelajaran seharusnya harus berpusat kepada mahasiswa atau dikatakan student centered. Sedangkan aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses pembelajaran masalah harus secara ilmiah. Kemudian mahasiswa harus mampu bekerja sama dan berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan dengan baik. Selanjutnya, pembelajaran matematika sesuai dengan KKNI, yaitu standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal yang akan dicapai. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimanakah karakteristik model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward dapat meningkatkan pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Yang kedua, bagaimana validitas, praktikalitas, dan efektivitas model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward dapat meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah. 3. Bagaimanakah minat dan sikap mahasiswa terhadap belajar mata kuliah aljabar linear elementer setelah menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward. 4. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep dan pemecahan masalah belajar mahasiswa sebelum dan sesudah menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward pada mata kuliah aljabar linear elementer. Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yang pertama, mendeskripsikan karakteristik model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward dapat meningkatkan pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Kedua, mendeskripsikan validitas, praktikalitas, dan efektivitas model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward dapat meningkatkan pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Tujuan yang ketiga, mendeskripsikan minat dan sikap mahasiswa terhadap belajar mata kuliah aljabar linear elementer setelah menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward. 4. Mendeskripsikan perbedaan kemampuan pemahaman konsep dan pemecahan masalah belajar
mahasiswa sebelum dan sesudah menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward pada mata kuliah aljabar linear. Adapun yang menjadi landasan teori, yaitu yang pertama, belajar dan pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua, filsafat pembelajaran matematika. Yang ketiga, minat belajar. 4, sikap belajar. 5, kemampuan pemahaman konsep. 6, kemampuan pemecahan masalah. 7, model pembelajaran. 8, model pembelajaran berbasis masalah. 9, model pembelajaran konvensional. 10, model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward. 11, pemberian reward dalam pembelajaran. Selanjutnya penelitian relevan. Yang pertama yaitu Sektino tahun 2016 yang menyatakan bahwa PBL dapat menciptakan lingkungan yang mendorong belajar secara optimal. Yang kedua, Strobel yaitu tahun 2009 yang menyatakan bahwa PBL unggul ketika retensi jangka panjang. Adanya pengembangan keterampilan dan kepuasan mahasiswa dan pendidik. Sementara dengan pendekatan tradisional yang lebih efektif memakai retensi jangka pendek dan diukur dengan ujian papan standar. Yaitu penelitian relevan yang ketiga yaitu Rodohot yaitu tahun 2015 yang menyatakan permainan berbasis masalah dalam pendidikan mampu memberikan yang menyenangkan lingkungan dan dapat memotivasi untuk mengajar dan belajar pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pengembangan ini yaitu Design Research Model PLOM yaitu tahun 2013. Yang pertama, Preliminary Research. Preliminary Research ini adalah merupakan tujuan bagaimana suatu penelitian itu ataupun betapa pentingnya penelitian itu dilakukan. Itu ada 3 tahapan yaitu yang A, analisis kebutuhan dan konteks. Analisis kebutuhan dan konteks ini yaitu menganalisis yang pertama kurikulum, yang kedua menganalisis calon pengguna, yang ketiga menganalisis konsep, kemudian yang keempat menganalisis karakteristik daripada siswa. Sedangkan yang B yaitu review literatur. Review literatur ini maksudnya yaitu merujuk daripada jurnal-jurnal ataupun referensi-referensi yang lain yang berhubungan dengan model yang dikembangkan. Kemudian yang C, pengembangan kerangka konseptual atau kerangka teori. Jadi ini bertujuan yaitu kerangka-kerangka teori ataupun landasan teori yang diambil yaitu untuk merujuk kepada pengembangan yang dilakukan. Sedangkan yang kedua yaitu development or prototyping phase. Yang pertama yaitu atau A, mendesain prototipe, B, evaluasi formatif, C, revisi. Sedangkan langkah ketiga yaitu assessment phase, itu melakukan evaluasi sumatif. Teknik dan instrumen pengumpulan data, itu teknik pengumpulan data yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga studi dokumentasi, 4 angket, dan 5 tes. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang pertama pedoman wawancara, 2 lembar observasi, 3 panduan studi dokumentasi, 4 angket, 5 lembar validasi, 6 lembar soal tes. Sedangkan yang ketiga yaitu teknik analis data, itu memakai statistik deskriptif. Artinya memakai statistik yang menarasikan yaitu sebuah hasil daripada pengembangan. Sedangkan B, statistik inferensial, itu di mana hasil pengembangan menggunakan berupa angka. Kemudian nilai validasinya yaitu berupa valid dan sangat valid. Kemudian ICC-nya baik dan baik sekali. Adapun analisis data dalam tahap preliminary phase, yang pertama yaitu validitas, kemudian reliabilitas, yang ketiga yaitu nilai ACC. Dalam preliminary research ini yaitu tentunya instrumen-instrumen yang dilakukan seharusnya harus dilakukan yaitu menguji validitas, reliabilitas, dan nilai ACC. Sedangkan yang kedua yaitu
prototyping phase, yaitu untuk melihat praktikalitasnya. Kemudian assessment phase itu untuk menguji efektivitas produk. Sedangkan efektivitas produk itu dilakukan itu dengan menggunakan yang pertama yaitu tes, kemudian yang kedua non-tes. Sedangkan menggunakan tes itu untuk mengukur daripada kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah. Sebelum mengukur kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah, terlebih dahulu tesnya dilakukan, yaitu uji kepalitan soal, selanjutnya uji tingkat kesukaran, uji daya beda, kemudian uji reliabilitas. Sedangkan jenis non-tes yang diukur adalah sikap dan minat belajar. Sedangkan sebelum sikap dan minat belajar diberikan kepada responden, maka selayaknya yaitu diberikan validitas butir item dan reliabilitas item butir. Adapun hipotesis yang diajukan dalam model pengembangan ini yaitu yang pertama, kemampuan matematis mahasiswa. Bahwa di sini peneliti berasumsi bahwa kemampuan matematis mahasiswa dalam pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah lebih tinggi itu dibandingkan sebelum menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward. Yang kedua, peningkatan minat sikap belajar matematika mahasiswa. Peneliti di sini berasumsi bahwa lebih tinggi yaitu minat sikap belajar matematika mahasiswa dibandingkan sebelum menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward. Adapun hasil preliminary riset yang ditemukan yaitu bidang hasil analisis kebutuhan. Ini dilakukan yaitu hasil analisis wawancara terhadap 2 dosen. Berdasarkan hasil wawancara dari 2 dosen menyatakan yang pertama belum pernah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan yaitu berupa diskusi kelompok, belajar secara mandiri, dan memberikan tugas dan metode ekspositori. Sedangkan yang ketiga, perangkat yang ada belum maksimal dalam mendukung peningkatan kemampuan matematis mahasiswa. Sedangkan keempat, kegiatan belajar mengajar lebih cenderung kepada teacher center. Sedangkan hasil analis kebutuhan yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa mengatakan dalam proses pembelajaran mahasiswa sebagai penyimak dan pendengar. Artinya di sini aktivitas yaitu masih rendah. Sedangkan yang kedua, buku teks yang dipakai banyak berisikan konsep-konsep, teorema-teorema, dan penjabaran yang terlalu padat sehingga susah dipahami. Kemudian, perangkat yang ada belum maksimal dalam mendukung peningkatan kemampuan mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa berharap agar ada lembar kerja atau buku panduan yang memuat materi-materi yang mudah dipahami dan penjabaran konsep yang ringkas. Selanjutnya, hasil analisis kebutuhan itu berdasarkan hasil analisis kurikulum bahwa didapatkan susunan materi yang disuguhkan terlalu banyak sehingga tidak sesuai dengan waktu yang tersedia. Selanjutnya, konsep-konsep materi banyak bersifat abstrak. Silabus yang menjadi rambu-rambu dalam pembuatan rencana perkuliahan atau RPS dituangkan dalam satuan acara perkuliahan atau SAP. Selanjutnya, itu hasil analisis kebutuhan di bidang analisis konsep. Itu yang pertama, analisis konsep yang diteliti di sini itu persamaan linear dengan subpokok bahasan yaitu eliminasi Gauss, kemudian eliminasi Gauss-Jordan, selanjutnya persamaan linear homogen. Sedangkan hasil analisis konsep bidang matrik yang dilihat di sini itu materi jenis-jenis matrik, kemudian penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pemangkatan. Kemudian analisis konsep di bidang ataupun materi determinan. Selanjutnya itu hasil analisis kebutuhan di bidang karakteristik mahasiswa. Dalam analisis karakteristik mahasiswa ini ada 2 yang dilihat, yaitu pertama kemampuan matematis mahasiswa, yang kedua respon terhadap pembelajaran. Kemampuan matematis mahasiswa itu bahwa mahasiswa asal jurusan sekolah IPA mempunyai
kemampuan memahami masalah 75% dan 70% sudah dapat melakukan perhitungan secara benar. Kemudian mahasiswa sulit menemukan ide-ide baru dalam pembuktian teorema dan perhitungan. Sedangkan kemampuan matematis berikutnya, kemampuan matematis mahasiswa masih kategori kurang. Sedangkan hasil karakteristik mahasiswa terhadap respon pembelajaran yaitu 75% tertarik dengan pembelajaran yang dimulai dengan masalah, kemudian mengembangkan berpikir sistematis, analitis, dan logis masih perlu pembinaan. Selanjutnya yaitu hasil perancangan produk awal atau dikatakan prototype 1 yang dirancang yang dibuat yaitu melalui buku model. Sedangkan buku model itu berisikan yaitu sintaks. Dalam sintaks itu berisikan yang pertama merumuskan dan reward. Yang kedua menganalisis dan reward. Yang ketiga mengajukan hipotesis dan reward. 4 mengumpulkan data dan reward. 5 menguji hipotesis dan reward. 6 memberi kesimpulan dan reward. Sedangkan sistem sosial yaitu adanya kerjasama di antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian terjadi interaksi multi arah dalam proses pembelajaran. Kemudian sistem pendukung yang dilakukan ataupun yang ada yaitu berupa RPS, kemudian SAP, buku dosen, lembar kerja mahasiswa, kemudian alat evaluasi. Sedangkan prinsip reaksi adalah yaitu student center, di mana mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Selanjutnya berpikir kritis, logis, dan kreatif. Sedangkan dampak daripada instruksional yaitu dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Sedangkan dampak pengiring yaitu dapat meningkatkan sikap dan dapat meningkatkan minat. Selanjutnya, buku panduan dosen yaitu berupa ataupun berisikan materi yaitu silabus, RPS yang berisikan identitas mata kuliah, manfaat mata kuliah, deskripsi mata kuliah atau kompetensi. Sedangkan SAP berisikan langkah-langkah pembelajaran, contoh soal, tugas kelompok mahasiswa, dan tugas individu. Selanjutnya, buku dosen ataupun buku panduan dosen berisikan rubrik penilaian. Selanjutnya yaitu lembar kerja mahasiswa atau LKM, yaitu berupa materi pembelajaran, tugas soal-soal kelompok ataupun individu secara terbimbing, kemudian lembar penilaian. Yang kedua yaitu hasil self-evaluation terhadap prototype 1. Adapun hasil evaluasi prototype pertama yang dievaluasi adalah RPS. Itu RPS dapat dikategorikan yaitu tinggi dengan nilai rata-rata 0,75. Sedangkan yang kedua, satuan acara perkuliahan dengan kategori tinggi yaitu dengan rata-rata 0,80. Sedangkan yang ketiga, buku model dengan kategori tinggi yaitu 0,78. Sedangkan LKM mempunyai kategori tinggi dengan rata-rata 0,78. Yaitu selanjutnya buku dosen yaitu dengan kategori sangat tinggi yaitu dengan rata-rata 0,83. Sedangkan evaluasi angket sikap mahasiswa dengan kategori tinggi yaitu dengan rata-rata 0,80. Sedangkan evaluasi angket minat mahasiswa kategori tinggi yaitu dengan rata-rata 0,78. Yang kedua yaitu hasil development or prototyping phase, yaitu hasil evaluasi formatif ataupun expert review. Yang dievaluasi yang pertama yaitu RPS, itu dengan jumlah validator sebanyak 6 orang, sedangkan dikategorikan tinggi, sedangkan rata-ratanya yaitu 0,76. Evaluasi di bidang yaitu SAP mempunyai kategori yaitu tinggi dengan rata-rata 0,76. Yang ketiga yaitu buku model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward dengan kategori tinggi yaitu rata-rata 0,76. Sedangkan evaluasi yang keempat yaitu LKM atau lembar kerja mahasiswa dengan kategori tinggi dengan rata-rata 0,77. Sedangkan yang kelima yaitu buku dosen dengan kategori tinggi dengan rata-rata 0,76.
Berikutnya adalah hasil development or prototyping phase, itu untuk hasil evaluasi formatif, yaitu one-to-one evaluation, yaitu dengan rata-rata 0,78 dikategorikan yaitu tinggi. Kemudian yang kedua, hasil evaluasi formatif atau small group evaluation, itu dengan rata-rata 0,88 itu dikategorikan sangat tinggi. Yang ketiga, hasil evaluasi formatif atau field test itu mempunyai rata-rata 0,82 dikategorikan yaitu sangat tinggi. Dan ini merupakan hasil daripada praktikalitas dari pengembangan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi formatif dalam FGD atau diskusi dengan beberapa pakar yang terkait, itu dilakukan diskusi secara terbatas. Dan adapun upaya revisi yang dilakukan, yang pertama itu memperbaiki bahasa yang sesuai bahasa matematika dan menyederhanakan penulisan secara algoritma. Sedangkan yang kedua, menyesuaikan sintaks pembelajaran dengan waktu. Sedangkan yang ketiga, penjelasan sintak kepada pengguna dengan materi aljabar linear elementer. Sedangkan yang keempat yaitu memperbaiki pengetikan gambar lambang dan pemberian warna yang menarik. Hasil berikutnya yaitu hasil aspek pengetahuan. Ini dilakukan menggunakan yaitu dengan memakai statistik variety test terhadap pemahaman konsep. Dan ini menunjukkan nilai signifikansi yaitu 0,00 dengan nilai alfa 0,05, keputusan yaitu H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman konsep kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana di sini nilai signifikansinya 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan hasil aspek pengetahuan yaitu bidang pemecahan masalah dengan menggunakan uji variety test, yaitu dengan nilai signifikansinya 0,00 dengan nilai alfa yaitu 0,05, maka keputusan H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan pemecahan masalah kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan berdasarkan yaitu nilai signifikansi itu sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Kemudian hasil angket sikap yaitu di mana nilai signifikansinya 0,00, nilai alfa 0,05, keputusan H0 ditolak, dapat disimpulkan terdapat perbedaan sikap mahasiswa kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward. Sedangkan yang berikutnya itu hasil minat belajar, di mana nilai keputus ataupun nilai signifikansinya yaitu 0,00, nilai alfa 0,05, keputusan H0 ditolak, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan minat belajar mahasiswa kelas kontrol dengan kelas eksperimen dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward. Dan di sini akan saya perlihatkan yaitu hasil produk model pembelajaran berbasis masalah dan reward. Ada 3 yang saya kembangkan, yaitu model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward. Yang kedua yaitu lembar kerja mahasiswa aljabar linear elementer. Yang ketiga yaitu buku panduan dosen aljabar linear elementer. Berikutnya adapun kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah dan reward mengadopsi model pengembangan model PLOM yang terdiri dari 6 sintak, yaitu merumuskan masalah dan reward, menganalisis masalah dan reward, mengajukan hipotesis dan reward, mengumpulkan data dan reward, menguji hipotesis dan reward, dan memberi kesimpulan dan reward. Sedangkan kesimpulan yang kedua, validitas penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dan reward berada pada kategori tinggi dengan karakteristik kevalitan tertuang dalam penyusunan buku model, RPS, SAP, dan LKM yang valid dalam hal konten, desain pembelajaran, desain tampilan atau kegrafikan, serta bahasa. Praktikalitas penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dan reward memperoleh nilai dengan kategori tinggi, di mana karakteristik kepraktisan model ini mudah dipahami, mudah dilaksanakan,
mempunyai daya tarik, manfaat, dan waktu yang efisien dalam pembelajaran. Efektivitas model pembelajaran berbasis masalah dan reward berada pada kategori tinggi, di mana karakteristik efektivitas dilihat dari peningkatan kemampuan matematis dan peningkatan dampak pengiringnya. Kesimpulan yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah dan pemberi reward dapat meningkatkan minat dan sikap mahasiswa terhadap belajar aljabar linear elementer menjadi lebih baik dan lebih bagus. Mahasiswa merasakan kemudahan memahami konsep dan pemecahan masalah dengan melakukan kegiatan secara kolaboratif serta mendapat penghargaan atau pujian. 4. Rata-rata pemahaman konsep kelas kontrol yaitu min 0,11 dan kelas eksperimen 0,41. Sedangkan rata-rata pemecahan masalah kelas kontrol 0,31 dan kelas eksperimen 0,41. Berdasarkan hasil rata-rata pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, setelah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian reward, maka terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Adapun implikasi dalam penelitian ini yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah dan reward mempunyai 6 sintak, di mana setiap langkah dalam sintak dapat bekerja sama dan mengikuti metode-metode ilmiah sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan serta merasa dihargai dan termotivasi. Yang kedua, dapat membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan matematis, khususnya kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah dalam mata kuliah aljabar linear. 3. Sistem pendukungnya membantu mahasiswa menumbuhkan minat belajar mata kuliah aljabar linear elementer, memiliki sikap yang positif serta dapat mengaktifkan mahasiswa dalam belajar dengan adanya peran yang diberikan kepada setiap mahasiswa pada proses diskusi atau proses kerja kelompok. Kemudian ada pun saran. Yang pertama, bagi dosen disarankan untuk menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan reward dalam proses perkuliahan untuk meningkatkan kemampuan matematis mahasiswa terutama dalam ilmu sains, serta memfasilitasi peningkatan minat dan sikap belajar mahasiswa. Yang kedua, bagi mahasiswa dalam mempelajari lembar kerja mahasiswa ini secara berurutan, karena setiap materi sudah disusun dari yang termudah hingga pada yang sulit. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya sarankan mengembangkan perangkat pembelajaran khususnya lembar kerja mahasiswa berdasarkan pada model pembelajaran berbasis masalah dan reward pada mata kuliah matematika lain yang sesuai dengan komponen dan prinsip model pembelajaran. Sedangkan saran yang keempat, pemerintah dan pihak yang terkait disarankan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran sains untuk terlaksananya pembelajaran berbasis eksperimen. Karena teori dan eksperimen merupakan ilmu yang saling berkaitan sehingga sumber-sumber pengetahuan yang dihasilkan dalam mencapai suatu pengembangan semakin akurat dan dapat dipercaya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan, yaitu mengenai hasil seminar pengembangan yang saya lakukan. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.